Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video kebangkitan sepak bola Indonesia yang dulu dihina dan direndahkan di negara ASEAN. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. AFF yang dulu dikenal sebagai Piala Tiger tidak hanya sekedar turnamen sepak bola biasa di Asia Tenggara. Bagi banyak negara anggota ASEAN, turnamen ini menjadi panggung utama untuk menunjukkan eksistensi, harga diri, serta kemajuan dalam bidang olahraga nasional. Di kawasan yang secara ekonomi dan politik masih terus mencari bentuk keseimbangan, sepak bola melalui Piala AFF menjadi media alternatif untuk menunjukkan kebanggaan nasionalisme. Berbeda dengan kawasan Eropa yang memiliki Piala Dunia dan Euro sebagai patokan prestis, bagi negara-negara ASEAN, Piala AFF seringkali dianggap sebagai ajang supremasi tertinggi. Untuk negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, di mana akses ke turnamen dunia masih jauh, mengangkat trofi Piala AFF sudah setara dengan mimpi besar yang menjadi nyata. Setiap pertandingan seolah-olah lebih dari sekedar olahraga, mereka menjadi representasi harga diri nasional. Kekalahan di Piala AFF bisa menimbulkan rasa malu nasional, sementara kemenangan bisa melambungkan martabat bangsa di mata rakyatnya sendiri. Media di negara-negara ASEAN juga berperan besar membentuk persepsi bahwa Piala AFF adalah turnamen kelas wahid. Dengan peliputan masif, dramatisasi cerita tim nasional, dan glorifikasi kemenangan, masyarakat tumbuh dengan persepsi bahwa sukses di Piala AFF adalah keberhasilan besar. Di Malaysia, kemenangan Piala AFF 2010 dibingkai sebagai kebangkitan sepak bola nasional. Di Vietnam, keberhasilan di edisi 2008 dan 2018 dirayakan bagaikan pesta nasional. Parade kemenangan, penghargaan negara, hingga bonus besar-besaran untuk pemain menjadi bukti betapa besarnya makna turnamen ini di benak rakyat. Piala AFF bukan hanya pertarungan di atas lapangan, tetapi juga telah berubah menjadi perang psikologis di media sosial. Setiap kemenangan dan kekalahan, khususnya yang melibatkan Indonesia, menjadi bahan bakar untuk perang narasi di dunia maya. Negara yang paling menonjol dalam merayakan keberhasilan mereka, sekaligus mengejek kegagalan Indonesia, adalah Malaysia dan Vietnam. Malaysia memiliki sejarah rivalitas panjang dengan Indonesia, tidak hanya dalam sepak bola, tetapi juga di bidang budaya, politik, hingga ekonomi. Dalam konteks Piala AFF, setiap kemenangan Malaysia atas Indonesia sekecil apapun sering dijadikan alat ejekan nasional. Media Malaysia kerap memuat headline provokatif setiap kali berhasil mengalahkan atau bahkan hanya menyingkirkan Indonesia dari turnamen. Pada tahun 2010, setelah Malaysia menjuarai Piala AFF dengan mengalahkan Indonesia di final, gelombang ejekan yang sangat besar muncul, menggambarkan Malaysia sebagai raja baru Asia Tenggara dan Indonesia sebagai runner-up abadi. Bagi publik Malaysia, mengejek Indonesia bukan semata-mata soal sepak bola, tetapi seolah menjadi bagian dari mengukuhkan superioritas di antara dua bangsa yang memiliki sejarah kompetitif panjang. Vietnam, dengan kemajuan pesat di dunia sepak bola dalam 1 dekade terakhir, menggunakan pendekatan berbeda. Mereka lebih halus dalam menyindir Indonesia, tetapi tidak kalah menusuk. Media Vietnam kerap menyoroti bagaimana Indonesia dianggap hanya besar nama, namun minim prestasi konkret di level regional. Beberapa outlet berita Vietnam menyebut Indonesia sebagai Garuda Kertas, kuat dalam sorotan media, tetapi lemah di lapangan. Di media sosial, supporter Vietnam sering membandingkan konsistensi tim nasional mereka dengan kegagalan Indonesia meraih satu pun gelar Piala AFF. Pada tahun 2018, saat Vietnam menjuarai Piala AFF, banyak komentar yang menyebut bahwa saat ini Vietnam sudah meninggalkan Indonesia dan bahwa Indonesia tidak lagi layak dianggap pesaing utama. Malaysia dan Vietnam tidak hanya membanggakan keberhasilan mereka di Piala AFF, mereka menjadikan kekalahan Indonesia sebagai bagian dari ritual kemenangan. Ejekan dan sindiran, baik yang kasar maupun halus, menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan mereka.
Bagi Indonesia, ini bukan hanya tantangan untuk berprestasi di lapangan, tetapi juga tantangan untuk menguasai narasi, memperbaiki mentalitas, dan membangun kebanggaan nasional yang lebih besar dari sekadar perebutan trofi regional. Lama tertidur, lama diremehkan. Itulah kondisi Timnas Indonesia sebelum tahun 2023. Ejekan demi ejekan datang silih berganti, menyusup ke telinga para pecinta sepak bola nasional bak racun yang menumpulkan semangat. Dari Malaysia yang selalu merasa paling unggul di kawasan, hingga Vietnam yang mulai berani menyebut dirinya Raja ASEAN, semuanya tak pernah lelah menjadikan Indonesia sebagai bahan olok-olokan. Garuda dianggap tak lagi bertaji, hanya sekedar penggembira turnamen, penghuni tetap dasar klasemen. Ketika negara-negara tetangga sudah memiliki trofi Piala AFF, Indonesia dianggap tertinggal, usang, dan terlalu sibuk berbenah tanpa hasil. Untuk waktu yang lama, Timnas Indonesia seperti tertidur lelap di tengah gemuruh sepak bola Asia Tenggara. Ia bukan sekedar tertinggal, ia ditertawakan. Saban kali gagal di lapangan, ejekan datang dari berbagai arah, terutama dari dua tetangga yang merasa sudah lebih tinggi kasta, Malaysia dan Vietnam. Mereka menggonggong keras, menyebut Indonesia sebagai masa lalu, tim mediocre, penggembira tetap dalam tiap turnamen. Namun, mereka lupa satu hal, tidur bukan berarti mati. Namun, seperti sang predator yang terbangun dari tidur panjang, Indonesia akhirnya bangkit. Tahun 2023 menjadi penanda dimulainya era baru. Timnas senior Indonesia secara mengejutkan berhasil lolos ke Piala Asia yang digelar di Qatar. Bukan hanya lolos, Garuda tampil, penuh determinasi dan berhasil menembus babak 16 besar. Sesuatu yang bahkan tidak diprediksi oleh para analis. Ini bukan sekedar prestasi, ini tamparan keras bagi mereka yang terlalu lama meremehkan. Atmosfer berubah, peluang menjadi kenyataan. Tembok mental yang dulu rapuh kini mulai kokoh. Garuda tak hanya bangun, Garuda mulai terbang. Momen itu menjadi titik balik, semacam peringatan keras bagi para tetangga yang terlalu lama menggonggong. Bahwa Indonesia mungkin lambat, tapi tidak pernah menyerah. Bahwa sepak bola Indonesia sedang menulis babak baru dalam kisah panjangnya. Dan sejak saat itu, semuanya tak pernah lagi sama. Keberhasilan ini seperti magnet yang menarik kembali rasa percaya diri bangsa. Lebih dari itu, prestasi itu menjadi panggilan bagi para pemain keturunan berkualitas tinggi, grade A, yang selama ini hanya menjadi wacana. Mereka datang satu persatu, bukan karena dijanjikan surga, tapi karena mereka melihat keseriusan, gairah, dan potensi kebangkitan Indonesia. Mereka ingin menjadi bagian dari sejarah baru. Mereka ingin mengenakan baju merah putih dan berjuang demi lambang Garuda. Tapi Garuda belum puas. Kebangkitannya tak hanya terjadi di level senior. Pada tahun berikutnya, Timnas U33 lolos ke Piala Asia 2024, membawa semangat yang sama bermain tanpa rasa takut. Dan di turnamen itu, sejarah kembali ditulis. Dalam salah satu pertandingan paling dramatis, Indonesia menumbangkan Korea Selatan melalui adu penalti. Sebuah hasil yang dulu terasa mustahil, kini menjadi nyata. Garuda Muda melaju hingga semifinal, membuktikan bahwa ini bukan kebetulan. Ini hasil dari proses panjang yang penuh darah dan keringat. Meski harus menyerah dari Uzbekistan dan gagal melaju ke Olimpiade usai kalah dari Guinea, bangsa ini tetap berdiri dengan kepala tegak. Kekalahan bukan akhir, itu adalah bagian dari perjalanan. Perjalanan menuju puncak, seolah-olah langkah Indonesia tak bisa dihentikan. Layaknya monster yang telah terbangun, semua kelompok umur bergerak bersama. Timnas U20 dan U17 juga berhasil menembus putaran final Piala Asia, sebuah pencapaian kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah ingin menunjukkan bahwa kebangkitan ini bukan insiden tunggal, melainkan gerakan nasional. Namun, saat para tetangga mulai kembali berisik, Indonesia memilih membalas dengan cara paling elegan, berbicara lewat prestasi. Garuda terbang lebih tinggi ketika menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bertahan hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara-negara ASEAN satu persatu gugur, tapi Indonesia masih berdiri kokoh di antara para raksasa Asia.
Bahkan jumlah poin Indonesia menjadi yang tertinggi di antara semua negara Asia Tenggara, mengungguli Thailand, mengungguli Vietnam, mengungguli mereka yang dulu menggonggong paling nyaring. Dan di tengah kerasnya persaingan, Indonesia masih memiliki peluang untuk meraih tiket otomatis ke Piala Dunia, bersaing bersama tim-tim seperti Jepang dan Australia. Peluang itu memang tidak besar, tapi satu hal yang pasti, rakyat Indonesia percaya. Karena mereka sudah melihat sendiri bahwa keajaiban bukan hal mustahil jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Bak mimpi indah yang perlahan menjadi nyata, Indonesia tak berhenti mengejutkan. Di tengah sorak-sorai supporter dan sorotan dunia, Garuda kembali mencatatkan sejarah dengan lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Karena konsistensinya dan reputasi yang telah mereka bangun. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam harus kembali berjibaku dan bersusah payah di jalur kualifikasi, menyaksikan Indonesia duduk nyaman di singgasana dengan segelas kopi sambal menikmati alunan lagu Garam dan Madu, syahdu, dan penuh rasa puas. Inilah cara King Indo menjawab hinaan, bukan dengan kata-kata tapi dengan fakta, bukan dengan drama tapi dengan kerja nyata. Bukan dengan menyombongkan mahkota, tapi dengan menjadi raja sejati. Indonesia membuktikan bahwa untuk menjadi yang terbaik di ASEAN tak perlu menang Piala AFF. Dan untuk menjadi pemimpin, tak perlu mengaku-ngaku raja. Yang diperlukan hanya satu, prestasi. Dan prestasi itu tak bisa dibeli, tak bisa dipalsukan, tak bisa didongengkan. Prestasi hanya bisa dibuktikan. Jangan pernah anggap remeh setiap musuhmu. Karena satu hal yang tak pernah kamu ketahui, bisa saja ada sosok monster yang sedang tertidur di dalamnya. Dan jika monster itu terbangun, bersiaplah. Karena satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah menunduk dan memohon ampun.